Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Ancelotti pastikan Bellingham ikut tur pramusim Real Madrid. Carlo Ancelotti memastikan bahwa Jude Bellingham akan ikut serta dalam tur pramusim yang dijalani oleh Real Madrid. Madrid cukup aktif beraktivitas di bursa transfer pemain pada musim panas 2023 ini. Mereka mendatangkan beberapa amunisi baru ke Santiago Bernabeu. Salah satunya adalah Bellingham. Ia diangkut dari Borussia Dortmund dengan bandrol 88 juta pounds. Setelah gabung Real Madrid, ada kekhawatiran soal kebugaran Jude Bellingham. Sebab ia mengakhiri perjalanan musim lalu dengan cedera di Dortmund, ia lantas diragukan bakal bisa ikut tur pramusim Madrid ke Amerika Serikat. Carlo Ancelotti kemudian menepis kekhawatiran itu. Ia sangat muda dan berbeda dengan gelandang lain yang kami miliki. Kami sangat senang ia bersama kami dan ia menaikkan level Real Madrid. Ia bekerja keras, ia melakukannya dengan baik dan ia akan bermain di tur, terang Ancelotti. Jude Bellingham sebelumnya mengungkapkan misinya di Real Madrid. Ia berharap bisa menciptakan sejarah baru di klub tersebut. Motivasi utama saya adalah memenangkan trofi juara. Saya ingin bergabung dengan klub yang bersaing untuk trofi juara dan saya ingin membantu tim ini tampil brilian seperti yang selama ini mereka lakukan. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk menjadi bagian dari sejarah luar biasa klub ini. Sekarang semuanya ada di tangan saya karena saya tahu klub ini ingin menjadi juara dan saya juga ingin menjadi juara. Jadi semoga kami bisa menjadi juara, seru Bellingham. Presiden PSG bertemu Mbappe soal masa depan di tengah hubungan dengan Real Madrid. Kisah transfer Kylian Mbappe berlanjut dan minggu ini bisa melihat penyerang dan Presiden Paris Saint-Germain bertemu langsung. L'Equipe melaporkan Nasser Al-Khelaifi akan mengunjungi tim selama sesi latihan hari Selasa dan terlibat dalam diskusi dengan Mbappe tentang masa depan pemain Prancis itu. Mbappe memilih untuk tidak memicu opsinya dan memperpanjang kontraknya hingga 2025. Akibatnya, rumor berkembang mengenai apakah pemain berusia 24 tahun itu akan meninggalkan jendela transfer musim panas ini. Waktu kunjungan Al-Khelaifi menjadi lebih signifikan karena hubungan yang terus-menerus antara Mbappe dan Real Madrid. Raksasa Spanyol telah lama menjadi pengagum superstar Prancis itu dan diyakini tertarik untuk mengamankan jasanya. Jika pemenang Piala Dunia FIFA 2018 itu tetap enggan memperpanjang kontraknya, PSG harus menjualnya. Sisi Likuan tidak mampu membiarkan Mbappe pergi sebagai agen gratis dan tidak memiliki biaya transfer yang akan mereka terima. Menurut ahli transfer Fabrizio Romano, langkah-langkah itu akan membuat domino jatuh dengan PSG siap untuk Vlahovic. Di belakang pemain Serbia itu tidak cukup menyamai penampilannya dalam 2 musim terakhir. Perpindahan uang besar untuk Vlahovic tidak akan mengisi kekosongan Mbappe di Parc des Princes, tetapi persiapan transfer sedang dilakukan di Paris dengan titik puncak hampir tercapai dalam hubungan Mbappe dengan klub. Real Madrid akan mengawasi dengan cermat karena setiap langkah selesai. Dengan tim Spanyol tidak dapat mempengaruhi tahap perubahan skuad yang lebih luas, tetapi mereka akan menunggu di garis finish untuk mendapatkan Mbappe. Aurelien Tchouameni diam-diam mengisyaratkan sikap transfer Liverpool. Liverpool akan mencari gelandang bertahan baru jika transfer Fabinho ke Al-Ittihad berjalan mulus. Ada sejumlah target yang telah disebutkan selama musim panas dan khususnya 24 jam terakhir, dan meskipun kredensial Aurelien Tchouameni menjadikannya pengganti yang ideal, tampaknya semakin besar kemungkinan itu bukan dia. Jika menghentikan Liverpool dari memenangkan Liga Champions tahun lalu tidak cukup menyakitkan, Real Madrid kemudian memberikan pukulan transfer kepada rival mereka dengan menandatangani target lini tengah utama mereka Tchouameni merebut pemain Monaco itu dengan harga 85 juta pound sterling. Namun, pemain Prancis itu sering tampil dari bangku cadangan di musim pertamanya di Santiago Bernabeu. Luka Modric, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, dan Fede Valverde semuanya terbukti menjadi pelanggan yang keras kepala di starting line up Los Blancos. Dan tentu saja Madrid kini telah menandatangani target jangka panjang Liverpool lainnya, Jude Bellingham. Hal ini memicu harapan baru di kalangan pendukung The Reds bahwa Tchouameni sebenarnya bisa menyelesaikan kemindahan ke Anfield yang diperkirakan akan terwujud 12 bulan lalu. Namun, 2 alasan secara otomatis menghentikan angan-angan seperti itu. Izinkan saya mengatakan dari Real Madrid pesannya sangat jelas. Mereka ingin mempertahankan sang pemain. Mereka mempercayai Tchouameni untuk masa kini dan masa depan klub, jadi tidak akan mudah membawa Tchouameni ke sepak bola Inggris. Saat ini kelihatannya sangat rumit. Jelas jurnalis transfer Fabrizio Romano melalui YouTube.
There's so many things that I keep in my mind. Ancelotti janji kembalikan Eduardo Camavinga sebagai gelandang musim ini. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti akan mengembalikan Eduardo Camavinga sebagai seorang gelandang di musim ini setelah menghabiskan musim lalu sebagai bek kiri. Sang pemain tim nasional Prancis harus digeser dari posisi alaminya di pertengahan musim 2022-2023 lalu seiring dengan cederanya Ferland Mendy. Carlo Ancelotti memilih memainkan Camavinga di pos bek kiri karena kemampuannya untuk mengisi berbagai posisi, meskipun ada David Alaba dan Nacho Fernandes yang juga bisa difungsikan sebagai bek kiri. Imbas dari taktik Don Carlo tersebut, Camavinga juga sempat dimainkan sebagai bek kiri di timnas Prancis pada awal tahun 2023 ini. Namun begitu, seiring dengan telah sembuhnya Ferland Mendy dan juga kedatangan Fran Garcia sebagai bek kiri baru, Carlo Ancelotti memilih untuk kembali memfungsikan Eduardo Camavinga sebagai gelandang di musim ini. Dia bermain sebagai fullback karena masalah darurat mengenai cedera Mendy, kata Don Carlo kepada Diario AS. Mendy telah berlatih dengan sangat baik sekarang, demikian pula dengan Garcia yang bisa berkontribusi besar pada kami. Camavinga adalah seorang gelandang dengan kualitas tinggi dan idenya adalah untuk memainkannya sebagai gelandang dalam atau seorang pivot, bukan sebagai seorang fullback. Jika ada Mendy dan Garcia, maka dia tidak akan bermain di lini pertahanan, pungkas sang pelatih asal Italia. Real Madrid memiliki lini tengah yang lebih lengkap daripada sebelumnya seiring dengan kedatangan Jude Bellingham di musim panas ini.